Baik, selamat pagi semuanya. Bu Ari yang nyaut ya, pagi gitu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, seperti biasa, alangkah baiknya kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar proses pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali. Kita mulai dengan pengastungkara penganjali umat, Om Swastiastu. Oke, jangan syok lagi ya, karena pertemuan sebelumnya kan Mr. Putra yang ngajar TU kalian, seperti itu. Jadi, Mr. pertegas sekali lagi, kemungkinan besar 1 bulan ke depan jika ada pertemuan materi Mr. Ledik, itu yang menggantikan adalah Mr. Putra, karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh Mr. Ledik. Jadi, ya kita enjoy aja, semoga kalian nyaman selalu dengan pembelajaran Mr. Putra ya. Nah, di sini seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Mr. Putra mau kasih tahu ke kalian, jika nanti kita akan membahas tentang tipe-tipe panggilan telepon, kemudian kita bahas juga prinsip-prinsip dalam komunikasi atau mendengarkan. Nah, kalau ada waktu lagi, nanti kita bahas langsung ke teknik menghandle incoming call-nya, seperti itu. But sebelum kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita, seperti biasa Mr. Putra pasti ada yang namanya brainstorming atau istilahnya itu reminding, kita kejut otak sebentar di sini. Jadi ada kuisnya ya. Yang bisa jawab dapat poin seperti biasa. Oke. Jadi hal yang akan kita bahas adalah materi terkait pertemuan kita di meeting sebelumnya. Oke, yang bisa jawab, nanti jangan lupa raise your hand, up, kemudian Mister akan tunjuk orangnya, seperti itu. Oke, yang pertama, kalau nggak salah minggu lalu kita bahas tentang tata cara menangani hambatan dalam komunikasi. Yang pertama itu, berikan satu contoh cara menangani hambatan komunikasi sebagai seorang komunikator. Apa yang harus dilakukan? Oke, tidak ada yang raise hand. Kita cek dulu. Gusti Ayu Cynthia Dewi, silahkan di-unmute. Gusti Ayu Cynthia Dewi. Silahkan di-unmute. Raise hand ya, di sini kelihatan. Jadi jawab. Kalau enggak, Mister lempar nih. Sebagai seorang komunikator, apa sih yang harus kita lakukan biar nggak terhambat komunikasinya? Oke, Mister hitung sampai 3 ya. Kalau nggak di-unmute, berarti Mister akan lempar nih. 1, 2, 3. Oke, Mister lempar ke yang tercepat berikutnya, Dewa Ayu Purnama. HP 10. Silahkan. Good morning, Mr. Putra. Good morning. Di sini saya akan menjawab gimana cara mengatasi hambatan komunikasi oleh seorang komunikator. Oke. Yang pertama adalah menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu. Oke, good. Menyatakan suatu ide itu dalam suatu waktu. Jadi to the point ya, kalau bisa istilah kerennya gitu ya. Good, bagus sekali. Dewa Ayu, silakan di-mute lagi. Oke, good. Next, sekarang Mr. Putra minta juga untuk cara mengatasi hambatan komunikasi dari segi pesan yang disampaikan. Oke, Mary yang ke tangan. Silakan, Mary. Oke, good morning, Mister. Good morning. Nah, dekatkan lagi, Mary, gininya, speakernya, biar lebih jelas kedengaran. Jadi saya akan menyebutkan salah satu cara mengatasi hambatan komunikasi dari segi pesan atau message. Oke. Salah satunya yaitu menggunakan terminologi yang tepat. Oke, menggunakan terminologi yang tepat atau dalam artian itu kosakata yang tepat ya. Jadi kalau
pesan yang kita buat itu misalkan dengan kata-kata yang mudah dimengerti, berarti itu nggak akan terjadi hambatan. Good. Silakan di-mute lagi, Mary. Oke, Mary. Mary AP8. Oke. Good. Next. Sekarang berikan contoh cara mengatasi hambatan komunikasi sebagai seorang komunikan. Sebagai seorang komunikan. Myoga. Oke, Myoga. Sebutkan kelasnya juga ya. Soalnya Good morning, Mr. Putra. Silakan, Myoga. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan komunikasi dalam penerimaan adalah fokus perhatian pada pesan yang disampaikan dengan memberikan momen prioritas. Jika memungkinkan melihat atau melakukan kontak mata dengan pengirim pesan. Oke, good. Intinya itu fokus-fokus trulala ya. Jadi kita sebagai seorang komunikan itu harus fokus mendengarkan. Jangan sampai terbagi konsentrasinya kalau kita ingin agar komunikasinya itu lancar, gak ada hambatan. Good. Bagus sekali, Myoga. Silakan di-mute lagi. Oke, Myoga tadi ya. Next. Sekarang cara mengatasi hambatan komunikasi melalui media atau sarana. Yuk, siapa yang bisa jawab? Dari segi medianya, gimana cara mengatasi hambatan komunikasi? Ini kan gampang. Ini ceritanya ngomong pakai telepon. Teleponnya itu harus gimana? Oke, Sulistia. Silakan Sulistia, sebutkan kelas juga ya. Silakan di-unmute dulu. Sulistia. Good morning, Mister. Good morning. Perkenalkan, nama saya Nima Dwi Sulistianingsih di kelas 11-8, nomor absen 10. Oke, Sulistia P8. Oke, silakan. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi dari segi media, yaitu pastikan media yang kita punya tidak rusak. Sekian, terima kasih. Pastikan media yang kita gunakan Tidak rusak. tidak rusak. Oke, ya jelas tuh pasti ya. Good, jawabannya gampang banget nih seharusnya. Cuma yang ke tangan cuma Sulistia aja. Silakan, thank you. Good sekali nih jawabannya ya. Mute lagi. Oke, jadi kalau dari segi alat atau media itu pastikan kalau alat yang kita gunakan itu berfungsi dengan baik. Ya, oleh sebab itu sebagai petugas yang baik dan benar, nanti sebagai petugas telepon operator, sebelum kita memulai segala pekerjaan, makanya kita diwajibkan untuk datang 15 menit sebelum jam kerja kita mulai. Misalkan kalau jam kerjanya harusnya jam 7, 7 kurang 15 itu kita udah hadir, prepare grooming kita sendiri, and then prepare segala alat dan bahan agar semua berjalan dengan lancar di pekerjaannya. Seperti itu. The last, dari segi feedback sekarang. Nah, cara mengatasi dari segi feedback. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Oke, Friska Fitri. Silahkan di-unmute dulu. Selamat pagi, Mister. Pagi. Baik, di sini saya akan menyampaikan dari segi umpan balik atau feedback. Yang pertama, pengakuan adalah penerima pesan telah menerima, memahami pesan yang disampaikan. Untuk pesan yang bersifat informatif yang pengakuan ulang Friska. Semenjak pisah sama Mary itu agak macet jadinya ya. Harus duo kombo nih. Ada pengulangan adalah mengukir kembali kata-kata yang disampaikan oleh pengirim pesan. Oke, jadi dari segi feedback, itu feedback yang baik dan benar agar komunikasi itu tidak terhambat adalah memberikan respon atau tanggapan, entah itu berupa pengulangan ya, seperti jawaban Friska itu yang baik dan benar. Jadi feedback yang bagus itu memberikan respon.
atas apa yang diucapkan oleh komunikan atau komunikator, seperti itu ya. Oke, good. Oke, next kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu materi yang kita bahas minggu lalu. Kalian udah pada ingat? Sekarang kita lanjutkan materi kita. Nah, kita bahas tentang macam-macam percakapan telepon. Nah, di sini mohon maaf Mr. Putra nggak memakai PowerPoint ya, agar bisa slideshow kayak gitu, cuma pakai PDF biasa aja. Tapi Mr. Putra rasa sih ini udah jelas kelihatan tampilannya di layar kalian. Oke, nah di sini ada 3 macam percakapan telepon. Nah, karena kita fokus ke telepon operator nih. Yang pertama itu percakapan lokal. Kemudian yang kedua itu percakapan interlokal atau antar daerah. Dan yang ketiga itu percakapan antar negara atau internasional. Nah, jadi ada 3 nih. Berdasarkan wilayah nih kalau bisa dibilang ya. Jadi berdasarkan wilayah itu ada 3. Yang pertama itu lokal. Nah, dari kata lokal itu kita tahu itu pasti daerahnya cuma 1 aja. Jadi percakapan lokal itu adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang melalui sambungan telepon, di mana percakapan tersebut terletak pada 1 daerah saja. Misalkan nih, maksud daerah ini ya kalau bahas-bahas telepon, kalian pernah dengar nggak istilah 0361 yang kayak gitu? Anggukkan kepala kalau pernah dengar. Nah, itu 0361 itu digunakan untuk 1 wilayah. Khususnya itu di Bali, kayak gitu. Berbeda kalau di Jakarta nanti. Kalau di Jakarta itu 021, kayak gitu beda-beda. Nah, jadi kalau misalkan percakapannya sesama pengguna kode wilayah yang sama, itu namanya percakapan lokal. Jadi misalkan Hotel Ratnawarta itu kan di Ubud ya, nelpon ke Grand Bali Beach itu yang ada di Sanur. Itu sama tuh kode awalannya, kode wilayahnya itu sama 0361. Berarti itu termasuk percakapan lokal. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Oke, good. Ini sih gampang nih materi CGT. Jangan duyuh gitu. Oke, lanjut. Kemudian, setelah percakapan lokal, yaitu dalam 1 wilayah, ini yang agak melebar sedikit nih, yaitu percakapan interlokal atau antar daerah. Yang tadi itu kan dalam wilayah yang sama atau bisa kita sebut dalam 1 kode wilayah yang sama. Yang sekarang itu berbeda. Jadi di sini percakapan tersebut terjadi antara 2 orang, di mana 2 orang tersebut berada pada 2 wilayah yang berbeda, namun tetap dalam 1 negara. Kalau kode wilayah sih kebanyakan itu berdasarkan provinsi ya perbedaannya, yang 0361 itu ya bisa disebut kayak gitu. Cuma kalau ada provinsi yang besar seperti di Jawa Barat itu dibagi per kabupaten kode wilayahnya. Kalau Bali kan kebetulan karena kecil untuk luas wilayahnya, makanya jadi 1 kayak gitu 0361. Nah, ini contoh yang Mister berikan itu misalkan nelpon dari Jakarta ke Bali. Nah, itu kode wilayahnya udah berbeda nih. Kalau kalian pernah nonton kayak kuis-kuis itu, kalau kuis di televisi itu kan biasanya 021 gitu biasanya mereka untuk wilayah Jabodetabek. Nah, yang kayak gitu itu kalau kalian pernah dengar istilahnya. Jadi di Jakarta kebetulan kode wilayahnya 021, sementara di Bali kan 0361. Nah, udah beda kode wilayah, tapi dalam 1 negara itu pasti percakapan interlokal seperti itu. 2 daerah berbeda, namun dalam 1 negara, gitu ya. Jadi biasanya perbedaannya yang paling mencolok, kalau kita mau nelpon istilahnya lokal, biasanya awalannya kita nggak perlu pakai 0361 dan lain-lain. Misalkan nelpon dari Ubud ke Gianyar, kita boleh tidak menggunakan kode wilayah, karena wilayahnya sama. Berbeda dengan yang interlokal itu wajib menggunakan kode wilayah, karena wilayahnya berbeda, seperti itu. Kalau kalian udah ngambil buku pegangan ya ke sekolah, itu ada loh pada buku front office yang warnanya ungu atau pink tuh. Pink ya, kelas 11. Nah, yang warnanya pink itu, di sana kalau nggak salah itu ada. Bisa dipahami ya yang interlokal.
Nah, yang lokal itu satu wilayah sama. Yang interlokal, dua wilayah yang berbeda, tapi tetap dalam satu negara. Gitu. Oke, kemudian yang terakhir, ini yang paling gampang nih dibedakan. Percakapan antar negara atau internasional. Jadi percakapan di sini terjadi antara dua orang di mana berbeda negara. Gitu. Ini paling gampang nih. Ini Mister ada salah sedikit sih ini. Bisa ngetik? Nggak bisa ngetik ya. Oke, cara membuat panggilan internasional itu agak ribet ya, kalau bisa dibilang. Agak ribet nelpon pakai telepon kantor maksudnya ya, pakai nanti kan kalian proyeksinya di sini ceritanya bekerja sebagai seorang telepon operator di hotel. Jadi pakai nekan kode-kode banyak. Kalau ini kan nekan kodenya palingan tambah kode wilayah, kemudian nomor telepon yang dituju. Nah, kalau kita mau nelpon dari negara-negara dari hotel ke negara lain, yang pertama itu kalian harus menekan nomor awalan. Pernah kan dengar istilah untuk negara itu plus 62 yang kayak gitu ya, negara plus 62, negara berflower kayak gitu ya. Kalau Indonesia kan plus 62 tuh. Negara-negara lain tuh beda-beda lagi. Kayak Malaysia plus 60, Australia itu plus 61, kayak gitu. Jepang plus 81, itu beda-beda. Kalian bisa cek di Google, ada banyak tuh yang seperti itu. Atau di buku yang Mr. Putra katakan tadi bisa dicek di sana juga, ada juga kalau nggak salah Mr. ingat tuh. Di sana kalian bisa cek. Kalau kalian pernah lihat telepon kabel, itu nggak ada tombol plus. Berbeda dengan di HP kan ada tombol plus ya. Nah, kalau nggak ada tombol plus, misalkan kita mau nelpon ke Indonesia kan harus plus 62 depannya untuk mengganti 0 itu. Plus yang nggak bisa ditulis itu kita ganti dengan kode awalan internasional. Ini 00 ini kenapa Mister isi 00 aja sementara? Karena setiap negara itu berbeda-beda. Negara yang nelpon itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia, jika memakai layanan Telkom 007. Jadi kalian ketik 00762, kayak gitu kalian ketik jadinya. Untuk mengganti plus, kode awalan itu untuk mengganti plus. Oke, bisa buka Microsoft Word nggak di sini? Mister mau buka Microsoft Word dulu ya, mau ngetes. Oke, Mister coba ngasih contoh kalian biar mudah mengerti. Oke, Mister kasih contoh. Kode awalan itu adalah kode lokasi penelpon berada, negara tempat penelpon berada. Jadi kalau di Indonesia itu 007 kode awalannya. Misalkan kita mau nelpon ke US. Mau nelpon ke USA, ya munculnya kok di sana ya. Mau nelpon ke USA di mana kode negaranya plus 1. Anggap saja ya, plus 1 kode negaranya. Kayak plus 62-nya Indonesia maksudnya. Mau nelpon ke wilayah New York gitu. New York kan di USA ya. Anggap saja New York itu kode daerahnya itu 0123. Anggap saja ya, Mister lupa juga nih kode wilayah New York. Kemudian nomor teleponnya itu 23456. Nah, biar lebih gampang. Terus kita mau nelpon mau dari Indonesia. Kita menelepon dari Indo. Wih, tulisan Indonya keren banget. Indo. Nah, gimana caranya? Nah, seperti yang Mister share tadi. Yang pertama itu kita menekan nomor awalan internasional. Karena kita berada di Indonesia, seperti yang Mister katakan tadi itu, 007 tadi Mister bilang ya, 007 untuk di Indonesia, karena kebanyakan menggunakan Telkom. 007, karena untuk mengganti tanda plus yang nggak bisa ditulis di telepon kabel. Setelah 007,
Ada yang bisa ngasih pendapat juga nggak? Biar interaktif nih. Biar interaktif. Menurut kalian yang diketik apa aja? Atau Mister kasih contoh dulu satu gitu. Nanti kita buat lagi contoh lain. Mau seperti itu, anggukkan kepala atau gelengkan kepala? Oke. Mister kasih contoh satu ini dulu ya. Nah, yang tadi kita nelpon dari Indonesia, kode internasional Indonesia 007 tadi mau nelpon internasional, 007 udah kita buat. Kemudian masukkan kode negara dari tujuan kita. Satu. Mana tadi contoh? Kode awalan udah buat 007, menekan nomor kode negara. Satu tadi ya. Setelah kode negara, menekan nomor kode wilayah. Kalian masih ingat nggak fungsi plus 62 pada nomor telepon itu? Misalkan plus 62 81 805. Plus 62 itu untuk mengganti 0. Ya, mengganti angka nolnya. Berarti nolnya ini nggak perlu kita buat karena udah diganti pakai ini tadi. Jadi langsung kita buat 1, 2, 3. Setelah itu kode selanjutnya menekan nomor telepon yang dituju. Nah di sini nomor telepon yang dituju kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah seperti itu yang kita ketik nanti. Kalau mau nelpon ke luar negeri. Ada bayangan nggak? Mister sih nggak berharap terlalu mengerti dulu ya. Ada bayangan dulu. Oke, Mister kasih contoh berikutnya deh. Misalkan negara yang dituju Jepang. Jepang ya kayak gitu tuh. Plus 81 Jepang. Nah, kok hilang? Bu-ibunya hilang. Sebentar. Nelpon dari Indo dengan wilayahnya Jepang, Tokyo ya. Nah, kita anggap Tokyo. Misalkan Tokyo 0. Nomor teleponnya kita lanjutkan 7890112. Ayo, ada yang bisa memberikan contoh yang harus kita ketik? Oke, ada yang raise hand ya. Ingat, yang pertama itu kode awalan, setelah itu kode negara, kode wilayah, nomor telepon. Wira. Oke, Wira. Coba, Wira. Halo. Sebutkan kelasnya, Wira. Ya, kelas 11 AP6, nomor 8. Kurang keras, kalau bisa dikeraskan sedikit atau dekatkan speakernya. 11 AP6, nomor 18. 11 AP6, nomor 18. Ya. Yang pertama kita tulis dengan kode awalan internasional 007. Oke, tulis ini hapus dulu ya. 007. Selanjutnya Wira. Kemudian kode negara. Kode negara. Berapa kita tulis? 81. 81. Oke. Ya. Setelah itu? Kemudian wilayah yang dituju. Karena 0 sudah digantikan dengan 81, berarti kita nulis 641. 641. Setelahnya? Kemudian nomor teleponnya, berarti 7890112. 7890112. Oke, bagus sekali. Benar tuh jawabannya. Bisa kasih aplaus ya, tepuk tangan tuh. Bagus. Good, Wira. Silakan, di-mute lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Satu contoh lagi deh. Contoh lagi. Negara apa ya? Kayaknya di sini banyak penggemar opah-opah nih. Opah-opah berapa kodenya? Nah, Mister anggap saja ya. Plus 80 untuk opah-opah. Apa sih, Will?
Ibu kotanya Seoul, Seoul ya. Seoul ya. Nah, kita anggap saja ini hapus dulu deh. Nomor teleponnya kita ganti 123456 lagi. Silakan ada yang bisa memberikan pendapatnya. Tri partisipan. Yang paling cepat Priska ya, Priska pertama. Oke, silakan. Baik, pertama kita tulis kode internasionalnya yaitu 007. Oke, 007. Terus tulis 80. Berapa? 80 nya. 80, oke. Terus kita tulis kode wilayah karena plus itu kan mewakili 0. Jadi 0-nya dihilangkan jadi 654. 654, selanjutnya. Terus kita tulis nomor telepon yang dituju yaitu 123456. 56. Oke, good. Benar sekali. Kasih aplaus juga nih. Bagus. Oke, thank you Priska. Silakan di-mute lagi. Bagus nih, benar jawabannya. Jadi, Mr. Anggap sih sudah mengerti ya. Karena nggak ada kesalahan dari teman-teman yang menjawab tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah menurut Mister sih ini ilmu yang sekedar tahu untuk kalian. Kenapa? Karena zaman now itu sangat jarang tamu meminta bantuan untuk diteleponkan ke luar negeri. Sangat jarang. Karena kenapa? Teknologi itu udah maju banget. Teknologi itu udah maju banget. Jarang tamu yang pengen hanya nelpon aja. Sudah video callan sekarang tamunya. Kalau biasanya tamu udah bawa gadget mereka masing-masing, udah ada feature video call-nya, ataupun kalau nelpon kan udah ada WA yang seperti itu. Dan juga biasanya kalau di hotel sih di komputer dari FO-nya itu juga dicantumkan Skype. Kalau di luar negeri sih agak terkenal Skype ya. Mereka nelpon tuh pakai Skype kayak gitu. Untuk telepon seperti ini, menurut Mr. Putra sih agak sedikit sekedar tahu aja zaman sekarang. Kalau zaman dulu sering, karena teknologi nggak secanggih sekarang. Seperti itu. Oke, next. Kita lanjutkan. Jamnya cepet banget ya. Kita bahas lagi sedikit nih. Ada prinsip-prinsip komunikasi atau prinsip-prinsip mendengarkan. Ini ada 3 nih prinsip mendengarkan. Yang pertama itu yang namanya prinsip motivasi. Nah, ini juga sekedar tahu sih menurut Mister, karena hanya teori aja nih, tapi sering muncul di ulangan, makanya kalian perlu catat atau perlu ingat nih. Nah, prinsip motivasi. Jadi di sini maksudnya prinsip motivasi adalah kita harus mengerti pembicaraan yang disampaikan oleh orang lain jika dari diri kita ada dorongan kebutuhan untuk mendengarkan. Jadi kita harus termotivasi sendiri untuk mendengarkan lawan bicara kita. Jadi harus ada dorongan dari dalam diri sendiri kalau motivasi itu. Untuk mendengarkan lawan bicara. Kemudian prinsip perhatian. Prinsip perhatian itu kita menerima, menjawab, dan membantu pembicara dengan cara menangkap pembicaraan orang lain dengan baik. Jadi, di sini prinsip perhatian dalam artian kita mendengarkan dengan baik. Seperti itu. Fokus. Kemudian ada yang disebut prinsip ulangan. Bukan berarti prinsip ulangan itu nyontek ya. Bukan. Bukan ulangan yang itu maksudnya. Jadi ulangan di sini adalah prinsipnya itu kalau kita tidak jelas mendengar, alangkah baiknya kita meminta pengulangan kembali kepada lawan bicara kita. Seperti itu. Itu maksudnya. Nanti kalau ada soal yang seperti ini, jangan jawab nyontek kayak itu. Karena Mr. Putra akan sengaja mencantumkan pilihan ganda yang ada tulisannya nyontek kayak itu. Siapa tahu kalian hilaf gitu milihnya. Contoh prinsip ulangan adalah, nyontek kayak itu misalkan. Jangan. Ini ada 3 prinsip kalau mendengarkan atau komunikasi, motivasi. Jadi dari dalam diri sendiri kita harus menunjukkan bahwa kita butuh untuk mendengarkan informasi yang disampaikan, kemudian prinsip perhatian,
kita harus fokus agar bisa menangkap pembicaraan orang lain dengan baik. Kemudian prinsip ulangan, jika kurang jelas, kita harus meminta pengulangan kembali kepada lawan bicara. Seperti itu. Nah, sekian dulu. Ada yang ingin kalian tanyakan nggak? Harusnya Mister 11.10 ya selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Mister hitung sampai 5. Kalian bisa raise your hands up. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada yang bertanya ya. Jadi Mister Putra simpulkan di sini materi-materi yang kita pelajari. Jadi di mana ada 2 materi pokok yang kita bahas. Yang pertama itu macam-macam percakapan telepon, di mana dari macam-macam percakapan telepon itu ada 3 jenis. Yang pertama itu percakapan lokal, kemudian yang kedua percakapan interlokal, dan yang terakhir percakapan internasional. Kemudian materi berikutnya yang kita bahas itu adalah prinsip-prinsip motivasi, prinsip-prinsip mendengarkan. Jadi ada 3 juga, yaitu prinsip motivasi, kemudian prinsip perhatian, dan terakhir itu prinsip ulangan. Jadi ada 3 masing-masing dari 2 materi pokok yang kita bahas di sini. Nah, seperti yang Mr. Putra lihat tadi, Bu Ari itu bagus sekali tekniknya, di mana the last ada quiz untuk memastikan kalian benar-benar mengingat nggak materi yang dibahas tadi. Oke, Mister skip materinya. Kita quiz dikit ya sebelum menutup pembelajaran kali ini. Oke, yang pertama. Mention 3 macam-macam percakapan telepon. Dewa Ayu Purnama, silakan. 3 macam percakapan telepon. Yang pertama ada percakapan lokal. Percakapan lokal adalah nggak usah dijelasin, dijelasin Dewa Ayu. Langsung sebutkan aja. Enggak. Percakapan lokal, percakapan interlokal, dan percakapan internasional. Oke, good. Ketiganya benar. Silahkan di-mute lagi. Next, apa itu percakapan interlokal? Myoga pertama. Oke, silakan. Percakapan interlokal. Percakapan interlokal adalah percakapan antar 2 pelanggan dari 2 daerah telepon yang berbeda. Percakapan interlokal dilakukan dengan cara menekan kode wilayah dulu, kemudian memasukkan nomor yang dituju. Contoh dari Jakarta menelpon ke Bali dengan nomor telepon 123456. Harus menggunakan kode wilayah Bali yaitu 0361. Kemudian baru nomor yang dituju 123456. Oke, good Myoga, lengkap sekali. Silakan di mute lagi ya. Next, apa yang dimaksud dengan percakapan lokal? Kadek Cahyani. Silakan. Percakapan lokal adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 pelanggan sambungan telepon yang terletak dalam satu daerah lingkungan pelayanan lokal. Percakapan lokal dapat dilakukan dengan cara menekan atau memutar nomor yang dituju tanpa menggunakan kode wilayah. Contoh, menelepon dari Ubud ke Gianyar. Hey, good. Cahyani benar kelas apa ya, Cahyani? Kelas 11 AP4. AP2? AP4. AP4, oke. Ya. Thank you. Silakan di-mute lagi, udah bagus jawabannya. Kemudian percakapan internasional, pengertiannya. Silakan di-mute. Satria, unmute dulu, silakan. Ketut Satria ya. Halo Pak. Halo. Percakapan antar negara atau internasional adalah percakapan antar 2
orang yang berbeda negara dengan menggunakan pesawat telepon dengan cara menekan nomor awalan internasional, kedua menekan nomor kode negara, ketiga menekan kode wilayah. Oke. Benar tuh percakapan dua negara berbeda. Kelas apa Satria? 11 sampai 7. P7, good. Thank you. Next. Ada 3 prinsip dalam mendengarkan. Sebutkan. Ria Chandra Dewi, silakan. Good morning, Mr. Putra. Morning. Di sini saya akan menyampaikan ada 3 prinsip-prinsip di TO, yaitu yang pertama ada prinsip motivasi, prinsip perhatian, dan prinsip ulangan. Terima kasih. Oke, good. Kelas apa, Gung? 11 AP 11. 11 AP 11. Oke. Next, pengertian dari prinsip motivasi. Friska pertama ya, silakan. Baik, pengertian dari prinsip motivasi. Pembicara yang disampaikan orang lain jika dari kita ada dorongan kebutuhan untuk mendengarkan pembicara itu. Kita akan tetap antusias untuk mendengarkan pesan yang disampaikan secara fisik. Oke, antusias atau dorongan mendengarkan dari diri sendiri. Good. Next, prinsip perhatian. Silakan di-mute. Yanti. Oke, Yanti. Unmute. Pak, udah. Prinsip perhatian, kita menerima, menjawab, dan membantu pembicara dengan cara menangkap pembicara dengan orang dengan baik. Oke, good. Yanti kelas apa? Kelas 11 AP 5. AP5 ya, oke. Kemudian, the last, prinsip ulangan. Oke, Mary. Oke. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip ulangan. Hal yang kurang jelas dan kurang dapat dimengerti, kita harus meminta Dekatkan lagi sedikit ya, Mary, gininya, speakernya, soalnya kurang jelas kedengaran. Oh ya, Pak. Prinsip ulangan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas dan kurang dapat dimengerti, kita harus meminta pengulangan kembali pada pembicara tersebut. Pembicaraan kita jangan terlalu cepat dan harus bernada normal dan sedang. Oke, benar. Jadi jika ada yang kurang jelas, kita minta pengulangan kepada lawan bicara. Good. AP8 ya? Ya. Oke. Baiklah, Mr. Rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas sedikit tentang incoming calls lebih dalamnya. Kemudian kita bahas juga sedikit international spelling codes kalau masih ada cukup waktu. Jadi biar kalian lebih paham untuk materi incoming call seperti itu. Nah, karena tadi kita membuka dengan Pangastungkara Panganjali Umat, sekarang kita menutup dengan Pramo Santi. Santi. Oh.